Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Yudi Betalino Stampuk F121174041 yang akan membawakan materi itu materi krismin atau kristalografi dan mineralogi itu yang berjudul trigonal piramida. Sebelumnya saya berterima kasih pada Ibu Rizka karena masih memberikan kesempatan untuk melakukan atau penggantian tugas meet. Jadi terima kasih pada Ibu Rizka. Jadi kita mulai saja dari definisi kristal. Satu itu kristal adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata yang merupakan ekspresi bangun atau struktur di dalamnya. Polihedral berarti mempunyai banyak bidang-bidang datar. Terus kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dan zat cair atau gas menjadi zat padat. Kristalografi itu ilmu mempelajari tentang kristal yang solid dan biasanya untuk keluar dan struktur dalam dari kristal. Ilmu kristalografi terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu geometri, fisik, dan kimia. Namun yang akan banyak dibahas ini adalah aspek geometrinya. Terus mengapa kita penting belajar kristalografi itu? Karena sangat berguna dalam mengidentifikasi mineral, karena mineral dibentuk berdasarkan sifat alami dan sifat kimia mineral itu sendiri. Terus klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasinya, itu euhedral mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas, subhedral mempunyai bentuk bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas, anhedral itu tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Karakteristik kenampakan luar kristal itu ada beberapa, yaitu permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Di permukaan kristal itu, kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik kisi-kisi atau ion. Dan permukaan kristal ada 2 jenis, sama dan tidak sama. Bagian tepi dan sudut. Satu itu bagian tepi dibentuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal. Kedua, bagian sudut dibentuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal. Sudut interfasial itu sudut yang dibentuk dari pertemuan garis 3 lurus antara 2 muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub atau poles. Sudut ini mudah diukur menggunakan goniometer. Dan bentuk kristalnya, bentuk kristal itu ditentukan dari sumbu kristalografinya, dan ada 2 jenis kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. Terus bentuk tertutup, bentuk sederhana dalam bentuk tertutup. Terus bentuk terbuka, bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi. Dan kita masuk saja pada sistem kristal trigonal piramidal. Jadi trigonal piramidal itu suatu bentuk molekul dengan 4 buah muka segitiga sama sisi suatu molekul. Dikatakan bentuk trigonal piramidal jika memiliki 4 buah atom. Atom pusat ditempatkan pada sudut puncak limas dan lainnya berada pada sudut-sudut limas yang berada pada bidang datar segitiga. Terus sistem kristal trigonal itu salah satu dari 7 sistem kristal, di mana sistem kristal trigonal ini mempunyai 4 bidang simetri yang antara lain adalah 1 bidang simetri dan 3 bidang simetri tambahan. Mereka sering bingung
dengan satu sama lain. Kristal dalam sistem Kisi rhombohedral selalu dalam sistem kristal trigonal, tetapi beberapa kristal seperti kuarsa dalam sistem kristal trigonal tidak dalam sistem Kisi rhombohedral. Sistem Kisi rhombohedral itu terdiri Kisi rhombohedral, sedangkan sistem kristal trigonal terdiri dari 5 kelompok titik kelompok ruang 7 dengan Kisi rhombohedral maksudnya. Ada kelompok ruang 25 yang merupakan titik kelompok salah satu dari 5 dalam sistem kristal trigonal yang terdiri kelompok 7 ruang terkait dengan sistem Kisi rhombohedral bersama dengan 18 dari 45 kelompok ruang yang terkait dengan sistem ini sistem Kisi heksagonal. Sistem kristal rhombohedral adalah istilah yang ambigu yang membingungkan. Sistem kristal trigonal dengan sistem Kisi rhombohedral dapat berarti salah satu dari mereka atau bahan keluarga kristal heksagonal. Dan untuk mineral gratonit ini adalah mineral sulfosal timbal arsenik dengan komposisi kimia Pb9A SPS15. Gratonit ditemukan dia itu pada tahun 1939 di tambang Excelsior. Excelsior itu dinamai untuk menghormati ahli geologi yang memiliki hubungan lama dengan tambang Cerro de Pasco itu. Jadi itu materi yang saya bawakan. Terus kita masuk pada memperagakan satu bidang kristal atau deskripsi kristal. Jadi sistem kristal ini, sistem kristal trigonal ini kelasnya trigonal piramidal kan. Di sini kalau dari unsur simetrinya kita lihat dari sumbu C, dari sumbu C-nya ya. Dari sumbu C, jika kita putar kenampakannya dia ada 3, diputar sebanyak 360 derajat. 1 2 3, dia kenampakannya ada 3. Dan untuk sumbu A, B, dan sumbu D kalau diputar dia kenampakannya hanya 1. Makanya sumbu simetri yang pertama itu A33A. Baru unsur simetri yang kedua kita lihat dari sudutnya. Jadi dia sudutnya tidak ada. Karena kenapa sudutnya tidak ada? Dia karena sudah sambung dari garis sumbunya. Dia sudah tersambung dari garis sumbunya, makanya dia sehingga dia sudutnya tidak ada. Atau dia karena sudah perwakilan dari sumbu. Rusuknya juga begitu. Terus untuk unsur simetri yang keempat yaitu bidang belahnya. Bidang belahnya ada 3M atau 3. Bidang belah itu dari arah vertikal, arah horizontal, dari arah vertikal dan horizontal itu dia tidak ada, dan diagonalnya pun dia tidak ada karena dia sudah perwakilan dari sumbu juga. Cuman dari arah vertikalnya yaitu 3M untuk 3M, dan untuk HM-nya yang pertama itu menerangkan nilai sumbu C, dari nilai sumbu C Na, sedangkan nilai sumbu C ini bernilai 3. Jadi 3 tadi ya, ada 3. Jadi terus ada tidak bidang simetrinya 3 lurus terhadap sumbu C tersebut ada. Makanya dia dituliskan 3/M. Terus untuk nilai HM-nya bagian kedua itu menerapkan sumbu lateral, yaitu sumbu A, B, dan D. Sumbu D-nya begini.
kan sumbu A nya begini kan, baru sumbu B dan sumbu D. Tidak nilainya tidak ada, makanya dia dinotasikan dengan C saja. Dia dinotasikan dengan C. Terus menerangkan nilai sumbu C dan sumbu C nya ini, itu kan ada 3 tadi, makanya dinotasikan C3. Terus dia punya bidang bela vertikal, berarti C3V. Terus untuk SC nya ini menerangkan sumbu C nya apabila dia tidak bernilai dituliskan dengan C, ya. Apabila dia bernilai dituliskan dengan D. Terus itu berapa nilainya itu 3, makanya ditulis dia D3. Kenapa dia tulis D3? Karena nilainya itu berapa, nilainya 3, makanya dia ditulis D3. Karena nilainya 3 makanya dia tulis D3. Jadi begitu. Minta maaf atas kekurangan menjelaskan deskripsi ini karena kurang paham, mohon maaf. Terus kita lanjut untuk penggambaran proyeksinya. Ini untuk penggambaran proyeksinya ini, dia yang mana tadi? Ini. Oh ya, ini. Untuk penggambaran proyeksinya ini, untuk sumbu ABD, dia yang warna merah. Dia yang ini dia. Ini dia yang sumbu AB. Ini A, ini A, ini A, ini B, ini D. Jadi begitu. Terus sumbu C nya ini ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah semua ini. Dan untuk B proyeksinya kita tuliskan nilainya, nilai sumbu utama, sudutnya, rusuknya. Kita mau tulis nilainya, tapi kita ini hanya punya nilai sumbu utama saja. Kita hanya mempunyai nilai sumbu utama saja. Rusuk dan sudutnya itu dia tidak ada. Tadi kan saya sudah jelaskan di pertama di deskripsinya tadi, dia rusuk sama sudutnya dia tidak ada karena sudah perwakilan dari sumbunya. Jadi makanya dia tidak ada di sini. Jadi yang kita gambarkan itu sumbu utama saja. Jadi hanya sumbu utamanya saja. Itu pun sumbu utama dia hanya bernilai sumbu C yang bernilai 3. Makanya gambarnya di tengah itu dia maaf tadi tertahan. Dia sumbu utama itu dia hanya bernilai C, yaitu bernilai 3. Makanya gambarnya di tengah-tengah ini dia simbolnya itu segitiga, karena sumbu C itu dia bernilai 3, hanya bernilai 3, makanya gambar di tengah-tengahnya ini segitiga. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan. Jadi mohon maaf atas kekurangan dari materi ini, saya juga belum terlalu menguasainya, jadi mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.